Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, saya Fuad Hasan dari kelas B24. Sini saya akan menjelaskan sistem kesenian di Cirebon 1. Wayang kulit, wayang golek cepak, wayang wong, dan lukisan kaca. Untuk latar belakang, kesenian di Cirebon merupakan warisan budaya yang kaya dan beragam, dipengaruhi oleh berbagai tradisi yang berkembang sejak masa Kesultanan Cirebon. Dalam perkembangan kesenian tersebut, berbagai bentuk seni tradisional telah lahir dan menjadi simbol identitas budaya Cirebon. Di antara berbagai seni tersebut, terdapat beberapa jenis wayang seperti wayang kulit, wayang cepak, dan wayang wong, serta seni lukisan kaca yang juga memiliki nilai historis dan religi yang tinggi. Tujuan dan manfaat. Untuk tujuannya, mengidentifikasi dan menggambarkan jenis-jenis kesenian yang berkembang di Cirebon, menganalisis peran kesenian dalam proses dakwah Islam di Cirebon, menelusuri hubungan antara budaya lokal dan ajaran Islam dalam kesenian Cirebon, mengenalkan pentingnya pelestarian seni tradisional Cirebon dalam konteks kebudayaan Nusantara. Untuk manfaat, memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai keberagaman seni tradisional di Cirebon dan peranannya dalam membentuk identitas budaya masyarakat Cirebon. Menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut mengenai seni tradisional dan dakwah Islam di Cirebon, serta bagaimana seni dapat berfungsi sebagai sarana pendidikan dan komunikasi dalam masyarakat. Yang ketiga, menggugah kesadaran masyarakat dan generasi muda untuk lebih peduli terhadap pelestarian seni tradisional sebagai bagian dari kekayaan budaya nasional. Dan terakhir, menumbuhkan rasa bangga dan apresiasi terhadap seni budaya lokal yang memiliki nilai sejarah dan religius yang tinggi, serta kontribusinya dalam perkembangan budaya dan agama di Cirebon. Kesenian yang pertama, yakni wayang kulit Cirebon. Wayang kulit Cirebon adalah seni pertunjukan yang menggabungkan unsur budaya Hindu-Buddha dan Islam, mencerminkan akulturasi budaya yang terjadi di Kesultanan Cirebon. Awalnya, wayang kulit berfungsi untuk menyampaikan kisah-kisah epik Hindu-Buddha. Namun, seiring masuknya Islam, seni ini diadaptasi menjadi media dakwah. Ulama dan penguasa lokal menggunakan wayang kulit sebagai sarana untuk menyebarkan ajaran Islam dengan memadukan unsur budaya lokal, seperti sosok Hutaleong yang terinspirasi dari budaya Cina dan pengaruh Timur Tengah pada karakter Drona. Wayang kulit Cirebon memiliki wilayah penyebaran terbatas di daerah Kesultanan Cirebon, dengan batasan budaya Betawi, Sunda, dan Jawa. Pada tahun 1607, catatan sejarah mencatat pertunjukan wayang kulit yang dihadiri oleh tokoh-tokoh penting seperti Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang yang menunjukkan kaitannya dengan penyebaran Islam. Wayang ini tidak hanya menjadi warisan budaya, tetapi juga simbol diplomasi, kultural, dan agama, berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan pesan moral dan membangun kesinambungan tradisi di masyarakat. Yang selanjutnya, yakni wayang cepak Cirebon. Wayang cepak adalah seni wayang kayu khas Cirebon yang berkembang sejak 1553. Wayang ini dimainkan di siang hari, menggantikan wayang kulit yang hanya dapat dipertunjukkan pada malam hari. Wayang cepak menceritakan berbagai kisah, termasuk kisah-kisah Muslim seperti Amir Hamzah, cerita kerajaan Hindu seperti Panji, dan cerita lokal.
Wayang cepak digunakan pada berbagai ritual keagamaan seperti penyambutan mu'alaf dan sunatan anak-anak di Kesultanan Cirebon serta sebagai media dakwah Islam. Selama masa modernisasi pada era Dendels, wayang cepak berkembang lebih luas hingga ke wilayah Priangan dan pengaruhnya melahirkan bentuk baru, yakni wayang golek. Hingga kini, wayang cepak masih digunakan dalam berbagai acara keagamaan dan hajatan. Pertunjukan diiringi dengan gamelan menggunakan bahasa Cirebon, mirip dengan wayang kulit Cirebon, dan tetap menjadi simbol akulturasi budaya serta sarana penyampaian nilai-nilai moral di tengah masyarakat. Yang selanjutnya yakni wayang wong Cirebon. Wayang wong adalah seni pertunjukan Cirebon yang menggabungkan permainan peran, musik gamelan, dan sinden dengan pameran yang memakai topeng sesuai karakter yang dimainkan. Keunikannya terletak pada minimnya tarian dan fokus pada permainan peran yang dipandu oleh dalang sebagai narator utama. Cerita yang dibawakan umumnya mengambil epik Mahabharata dan Ramayana dengan kostum dan musik yang memiliki ciri khas berbeda dari wayang wong di daerah lain seperti Solo ataupun Yogyakarta. Seni ini masih dilestarikan oleh sanggar-sanggar seni di Cirebon yang mengajarkan wayang wong kepada generasi muda untuk menjaga warisan budaya. Keunikan topeng, pengurangan unsur tarian, dan peran penting dalam menggantikan dialog pameran menjadikan wayang wong sebagai identitas budaya yang terus dihargai dan dilestarikan di Cirebon. Yang terakhir, yakni seni lukis kaca Cirebon. Seni lukis kaca Cirebon adalah seni tradisional yang menggunakan teknik melukis terbalik pada permukaan kaca. Pelukis mengerjakan lukisan dari bagian belakang kaca dengan fokus pada motif-motif Islam seperti kaligrafi ayat Al-Quran, masjid, dan Ka'bah, menghindari gambar makhluk hidup sesuai ajaran Islam. Seni ini berkembang pada abad ke-14. Diperkirakan melalui pengaruh pedagang Cina yang membawa teknik ini ke Cirebon, yang kemudian digunakan sebagai media dakwah Islam. Lukisan kaca Cirebon memiliki khas dengan motif lokal seperti mega mendung, dan borak, serta berfungsi sebagai pengingat nilai-nilai religius. Selain menjadi dekorasi, lukisan kaca juga memiliki fungsi dakwah, seperti dalam karya Macan Ali yang melambangkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di era modern, seni ini terus berevolusi dengan penggunaan bahan-bahan baru dan tetap menjadi simbol identitas budaya serta spiritualitas Islam di Cirebon. Kesimpulan, secara keseluruhan, kesenian tradisional Cirebon seperti wayang kulit, wayang cepak, wayang wong, dan seni lukis kaca adalah contoh nyata dari akulturasi budaya yang berhasil menggabungkan unsur-unsur lokal dengan ajaran Islam. Setiap seni ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai alat dakwah yang efektif, menyampaikan pesan moral dan memperkuat identitas budaya Cirebon. Melalui seni-seni ini, masyarakat Cirebon terus menjaga warisan budaya yang kaya dan bernilai spiritual. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.